Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat dan sejahtera. Anak-anak, selamat memperingati hari lahir Pancasila, tanggal 1 Juni 2020. Pada kesempatan ini, kita bersama-sama akan belajar PPKN dengan materi Supremasi Hukum. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan membahas tentang supremasi hukum. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kita bisa membacanya dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa toh artinya negara hukum itu? Anak-anak, negara hukum adalah suatu negara yang menempatkan aturan hukum pada tempat yang tertinggi, yang meliputi perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, serta adanya peradilan yang jujur, adil, dan berdiri sendiri. Anak-anak, seperti kita ketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai agar tercipta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, sebagai konsekuensinya, maka semua warga negara Indonesia harus memiliki sikap kesadaran hukum yang tinggi untuk taat hukum agar tercipta keamanan dan ketertiban. Nah, anak-anak, sikap menjunjung tinggi hukum itulah yang disebut supremasi hukum. Anak-anakku, banyak sekali para ahli yang mengemukakan tentang pengertian supremasi hukum. Di sini, Bu Yovita akan mengambil salah satu contoh saja. Menurut Sutandyo Wiknyo Subroto, supremasi hukum adalah upaya untuk menegakkan serta meletakkan hukum pada posisi yang paling tinggi, yang bisa membuat perlindungan semua lapisan masyarakat tanpa ada intervensi atau gangguan dari pihak manapun, termasuk pihak penyelenggara negara. Anak-anak, tujuan supremasi hukum ada 7. Yang pertama, memberi keadilan. 2. Menempatkan kebebasan individu. 3. Terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. 4. Melindungi kepentingan warga. 5. Menciptakan masyarakat demokratis. 6. Memberi tanggung jawab pada para ahli hukum. Yang terakhir, nomor 7, memberi jaminan terlindunginya hak-hak individu. Anak-anakku, kalau kita perhatikan dewasa ini, banyak sekali loh pelanggaran hukum. Nah, banyaknya pelanggaran hukum itu membuktikan bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah. Maka perlu upaya untuk menanamkan supremasi hukum. Salah satu cara adalah melalui pembelajaran di sekolah. Antara lain seperti sekolah kita, sekolah menengah kejuruan. Belajar tentang hukum tidak cukup loh hanya teori saja, tetapi harus dipraktekkan.
Pengimplementasian ketaatan hukum di sekolah dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pada pelanggaran tata tertib sekolah, seperti yang ada di SMK Negeri 2 Salatiga. Sebagai contoh begini, pelanggaran tata tertib apabila datang lebih dari pukul 7, maka kredit poinnya 7. 1 kali alfa, kredit poinnya 10. Membolos atau meninggalkan kelas tanpa izin, kredit poinnya 15. Tidak mengikuti upacara bendera, 10. Memakai baju dikeluarkan, kredit poinnya 3. Nah, anak-anak, kredit poin ini diberikan agar siswa jera dan tidak mengulangi pelanggarannya. Anak-anak, usia remaja itu sangat ideal untuk membangun karakter yang tangguh. Pembelajaran di sekolah itu sangatlah efektif untuk mengajarkan pada siswa yang usianya masih remaja untuk berperilaku positif dalam menaati hukum. Kemudian, siswa diharapkan mampu mengimplementasikannya, menerapkan sikap itu yang menjunjung tinggi hukum. Nah, akhirnya anak-anak akan dapat bersikap yang positif, menjunjung tinggi hukum, memiliki jiwa supremasi hukum sebagai tanggung jawab warga negara Indonesia yang baik. Mari anak-anak, kita berlomba-lomba untuk mentaati hukum, kita berlomba-lomba untuk menjunjung tinggi hukum, memiliki jiwa supremasi hukum, agar negara Indonesia menjadi negara yang hebat. Demikian anak-anak, pembelajaran kita kali ini tentang supremasi hukum. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain dengan materi yang berbeda. Ingat, tetap stay at home. Salam sehat.